Selamat siang, Tabe. Kali ini saya hadir dengan sebuah judul, tindakan progresif diperlukan dalam rangka mengontrol pembangunan. Tindakan progresif diperlukan dalam rangka kontrol pembangunan. Kali ini saya mau berkomentar soal kejadian yang berkaitan dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Sika beberapa waktu lalu. Ketika itu ia menegur seorang rekanan yang sedang mengerjakan proyek jalan yang menurut temuannya berkualitas buruk sehingga harus segera diperbaiki. Atas peristiwa dan sikap anggota DPRD ini muncullah tanggapan-tanggapan yang bernuansa mendiskreditkannya. Alasan paling pokok dari semua tanggapan itu adalah anggota DPRD ini dianggap telah bertindak melampaui kewenangan, atau dalam bahasa keren disebut telah melakukan abuse of power, menyalahgunakan kewenangannya. Menurut banyak pihak, anggota DPR tersebut mestinya tidak melakukan tindakan dimaksud, karena sesuai mandat undang-undang, anggota DPR hanya boleh melakukan kontrol kepada pemerintah dan bukan langsung terhadap rekanan di lapangan. Karena rekanan tersebut bekerja sama dengan pemerintah, bukan bekerja sama dengan DPRD secara langsung. Tanggapan saya terhadap peristiwa ini begini. Kalau permasalahan yang ditemukan itu objektif dan sungguh-sungguh ada dan terjadi, bukan hanya karena alasan-alasan politis dan subjektif atau mengada-ada, maka anggota DPR tersebut telah bertindak benar berdasarkan dua hal rasional. Pertama, setiap pembangunan yang bersumber dari pajak rakyat untuk kepentingan rakyat, karena itu harus dikontrol oleh rakyat untuk menjaga kualitas dan kemanfaatannya. DPRD adalah wakil rakyat, maka secara etis dan moral bertanggung jawab atas kepentingan rakyat tersebut. Kedua, DPRD itu punya aturan main dalam menjalankan mekanisme tugas dan fungsi kontrolnya pada tingkat kelembagaan. Namun aturan main ini sejatinya tidak mengamputasi kontrol sebagai hakikat dalam demokrasi yang ada. Kontrol langsung ya, sebagai hakikat dalam demokrasi yang ada adalah hak-hak warga negara. Anggota DPRD adalah wakil rakyat dan statusnya sebagai warga negara pun tetap melekat pada dirinya sepanjang dia hidup sebagai warga negara. Oleh karena itu wajar kalau dia melakukan kontrol dalam konteks ini. Jadi dalam kasus ini, terutama berkaitan dengan hakikat kontrol dalam demokrasi, kita tidak bisa hanya berpegang pada semangat positivistik belaka. Hanya mengandalkan argumen-argumen berdasarkan aturan main secara tertulis tok, dan melupakan hakikat kontrol sebagai substansi demokrasi. Aturan main sama sekali tidak boleh menjadi alat untuk menunda atau mencegah terjadinya kontrol. Kita butuh tindakan-tindakan progresif dari setiap institusi dan orang dan warga negara untuk memaksimal kontrol terhadap pembangunan agar hasil pembangunan itu menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan publik. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kita punya banyak sekali aturan main, tapi tetap saja penegakan hukumnya masih buruk. Dan kesadaran hukum masyarakat pun masih sangat rendah. Sehingga sekali lagi kita butuh orang-orang progresif untuk menjadi pelopor perubahan. Memberikan lesson learned, memberikan pelajaran menarik bagi seluruh
komponen bangsa dalam melakukan kontrol. Tabe.